Hai, nama saya Rahama Tani Junanda. Saya sekolah di SMA Budi Mulia. Saya kelas 10 IPA 1 dan hari ini saya akan membahas tentang penyakit yang dibawa oleh film Platyhelminthes. Nah, sebelumnya, apa itu Platyhelminthes? Platyhelminthes dalam bahasa Yunani artinya adalah cacing pipih. Cacing pipih adalah film dalam kerajaan animalia atau hewan. Film ini mencakup semua cacing pipih kecuali Nemertea, yang dulu merupakan salah satu film Platyhelminthes, tetapi sekarang telah dipisahkan. Beberapa spesies Platyhelminthes dapat menimbulkan penyakit pada manusia dan hewan. Salah satu di antaranya adalah genus Scytosoma, yang dapat menyebabkan penyakit scytosomiasis. Penyakit parasit yang ditularkan melalui siput air tawar pada manusia. Apabila cacing tersebut berkembang di tubuh manusia, dapat terjadi kerusakan jaringan pada manusia dan organ-organ seperti kandung kemih, ureter, hati, limpa, dan ginjal manusia. Kerusakan tersebut disebabkan oleh perkembangbiakan cacing Scytosoma di dalam tubuh hingga menyebabkan reaksi imunitas. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang endemik di Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ciri dan gejala dari penyakit scytosomiasis. Ciri dan gejala scytosomiasis adalah banyak parasit, dapat menyebabkan demam, menggigil, pembengkakan kelenjar limfa, dan pembengkakan hati dan limfa. Selanjutnya, saat cacing pertama kali masuk ke dalam kulit, dapat menyebabkan gatal dan ruam. Pada kondisi ini, scytosoma telah hancur di dalam kulit. Lalu, gejala usus meliputi sakit perut dan diare, dan bahkan mungkin diare tersebut dapat terdapat darah. Selanjutnya, gejala urinasi meliputi urinasi yang sering, sakit, dan dapat terdapat darah. Selanjutnya, apa sih yang menyebabkan kita dapat terinfeksi oleh penyakit scytosomiasis? Kita dapat terinfeksi jika memiliki kontak langsung dengan air yang terkontaminasi, seperti saat mengayuh kapal, berenang, atau mencuci. Lalu, cacing kecil masuk ke dalam kulit kita. Begitu di dalam tubuh, cacing bergerak melalui darah ke area seperti hati dan usus. Setelah beberapa minggu, cacing mulai menetaskan telur. Beberapa telur tinggal di dalam tubuh dan diserang oleh sistem imun, dan bahkan beberapa bisa keluar melalui urin ataupun feses. Tanpa pengobatan, cacing dapat tetap menetaskan telur selama bertahun-tahun. Apabila telur keluar dari tubuh kita ke air, telur akan menghasilkan larva-larva kecil yang perlu tumbuh di dalam siput air tawar selama beberapa minggu sebelum dapat menginfeksi orang lain. Hal ini berarti tidak mungkin untuk terinfeksi dari orang lain yang memiliki kondisi ini. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah terinfeksi scytosomiasis? Yang pertama, hindari mendayung, berenang, dan mencuci di air tawar. Berenang hanya di laut atau di air yang ada klorinnya. Kenapa? Karena cacing scytosoma tidak bisa tumbuh di dalam air laut ataupun air yang mengandung klorin. Yang kedua, bawa celana dan sepatu boot anti air apabila ada kemungkinan kita harus melewati aliran air atau sungai. Yang ketiga, rebus atau saring air sebelum meminum. Parasit dapat masuk melalui bibir atau mulut jika Anda meminum air yang terkontaminasi. Selanjutnya, oleskan penangkal serangga di kulit atau segera keringkan kulit jika keluar dari air yang kemungkinan telah terkontaminasi. Nah, jika kita sudah terlanjur terinfeksi oleh scytosomiasis, apa sih yang bisa kita lakukan? Kita pertama-tama harus pergi ke dokter. Nah, biasanya dokter akan memberi kita praziquantel. Nah, apa sih praziquantel?
Praziquantel adalah obat-obatan yang dapat diberikan dalam jangka pendek untuk mengatasi infeksi. Obat ini dapat membantu walau pasien telah mencapai tahap lanjut dari penyakit. Obat ini biasanya efektif selama kerusakan atau komplikasi signifikan belum terjadi. Namun, obat ini tidak dapat mencegah kembalinya terinfeksi skitosomiasis. Selanjutnya, obat-obatan steroid juga dapat digunakan untuk meringankan gejala skitosomiasis akut atau gejala yang disebabkan oleh kerusakan pada otak atau sistem saraf kita. Nah, sekarang saya telah selesai menjelaskan tentang penyakit skitosomiasis yang disebabkan oleh genus Skitosoma dari filum Platyhelminthes. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang menyakiti Anda saat menjelaskan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih.